Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Markus Tengah Simon dengan NIM L021201060. Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang genetika populasi ikan yang diajar oleh Ibu Dr. Irmawati SPI MSc. Pada kali ini kita akan masuk dalam materi. Pertama-tama ialah kita ketahui bahwa manusia, dalam tubuh manusia memiliki suatu gen di mana dalam materi genetik ini terdapat dalam nukleus ada dua suatu materi genetik, yaitu DNA dan RNA. DNA dan RNA ini memiliki suatu penyusun dasar molekul, yakni basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat, di mana basa nitrogen ini terdiri dari purin dan pirimidin, sedangkan gula pentosa terdiri dari ribosa dan deoksiribosa. Gen, kromosom, dan DNA. Di sini kita bisa lihat bahwa DNA ini terdiri dari gula pentosa, basa nitrogen, dan fosfat. Basa nitrogen pirimidin terdiri dari sebuah cincin organik atau cincin aromatik, sedangkan purin terdiri dari dua cincin organik. Seperti yang dilihat pada gambar, pirimidin ini memiliki tiga bentuk, yakni urasil, timin, dan sitosin. Sedangkan purin memiliki dua bentuk, yakni adenin dan guanin. Basa nitrogen pada asam nukleat saling berpasangan antara purin dengan pirimidin, yang dimana dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Pada DNA, basa nitrogennya adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Sedangkan pada RNA, basa nitrogennya yaitu adenin yang berpasangan dengan urasil dan guanin berpasangan dengan sitosin. Seperti pada gambar di samping kita bisa lihat contoh ikatan hidrogennya. DNA dan RNA merupakan suatu polimer. Nah, yang menjadi monomer mereka itu adalah nukleotida. Jadi nukleotida ini adalah suatu monomer DNA dan RNA. Struktur molekul DNA, James D. Watson dan Francis H. Crick menyatakan bahwa gen di dalam sel memiliki model double helix atau ulir rangkap atau tangga terpilih. Jadi DNA ini memiliki dua lilitan atau yang disebut dengan double helix. Nah, di dalam DNA kita bisa lihat kedua ujung tersebut. Pada DNA terdapat titik warna putih dan warna kuning. Jadi warna putih itu menandakan bahwa itu adalah glukosa, dan warna kuning menandakan adalah fosfat. Monomer molekul DNA ada 4 macam nukleotida yang saling berikatan sesuai basa komplementernya. Molekul DNA memiliki ujung 5 dan ujung 3, yang dimana kedua ujung tersebut ditandai dengan ada atau tidaknya ikatan dengan molekul fosfat. Struktur double helix molekul DNA dapat berubah karena pemanasan dan pendinginan. Jadi pada DNA, double helixnya ini dapat mengalami perubahan. Misalnya pada pemanasan atau yang disebut dengan denaturasi. Ketika DNA mengalami double helix DNA mengalami denaturasi, maka double helixnya akan terpisah menjadi untai tunggal. Ketika double helix DNA mengalami pendinginan kembali atau renaturasi, akan menjadi seperti semula, di mana akan berbentuk seperti untai ganda kembali. Kemudian struktur molekul RNA umumnya tersusun atas molekul polinukleotida tunggal atau tidak rangkap. Di sini dapat saya jelaskan bahwa dalam RNA ini memiliki 3 bentuk, yang dimana memiliki peran atau fungsi masing-masing, yakni mRNA, rRNA, dan tRNA. Nah, jadi fungsi dari mRNA ini memiliki peran untuk membawa kode genetik atau yang disebut dengan kodon dari kromosom di dalam inti sel ke ribosom di dalam sitoplasma sel.
sedangkan rRNA memiliki peran untuk penyelaras atau sebagai adaptor atau mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah sepanjang mRNA selama proses sintesis protein. Yang terakhir, tRNA atau transfer RNA ini memiliki fungsi atau peran untuk membawa asam amino ke ribosom dalam untuk menerjemahkan kodon dari mRNA. Nah, kromosom setelah DNA replikasi, di sini kromosom memiliki bentuk seperti huruf X, di mana memiliki pasangan. Jadi kita bisa lihat bahwa kromosom ini merupakan tempat atau wadah suatu DNA. Bentuk kromosom di dalam sel ada 4 macam, yakni metasentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan telosentrik. Di sini ada 4 bentuk atau gambar dari bentuk kromosom di dalam sel tersebut. Ini adalah salah satu karyotipe kromosom, di mana pengaturan kromosom berdasarkan panjang, jumlah, dan bentuk kromosom sel somatis. Jadi ini adalah kromosom dari setiap makhluk hidup, terutama pada manusia. Ini adalah salah satu kromosom yang akan diwariskan induk ke anak-anaknya. Kemudian gen. Gen ada pada kromosom, di mana gen adalah daerah di dalam kromosom atau DNA yang membawa sifat keturunan. Jadi kita bisa lihat bahwa gen itu memiliki 2 untaian atau double helix, di mana DNA ini yang akan menjadi di mana gen ini akan menjadi warisan kepada setiap keturunannya, apakah baik itu karakteristik maupun bentuk. Di sini ada susunan gen pada kromosom dan nukleotida. Pertama, satu kromatin atau kromosom itu sama dengan protein, histon, dan DNA. Satu kromatin itu sama dengan ribuan gen, sedangkan satu gen sama dengan satu molekul DNA. Satu molekul DNA sama dengan ribuan nukleosom. Satu nukleosom sama dengan ribuan nukleotida. Jadi satu gen itu merupakan unit bahan genetik fungsionalnya, sedangkan ribuan untuk nukleotidanya itu merupakan unit strukturalnya. Molekul DNA dan RNA berfungsi dalam sintesis protein. Jadi di dalam molekul DNA dan RNA ini itu memiliki fungsi untuk sintesis protein, di mana DNA akan mengalami transcription dan RNA akan mengalami translation. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa proses translasi ini merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Sedangkan transkripsi dan translasi itu merupakan 2 proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Jadi ini adalah pada sistem si protein sangat jelas bahwa DNA itu mengalami transcription ke RNA dan RNA mengalami translasi ke protein. Kemudian replikasi. Replikasi pada DNA pada cetakan 3 sampai 5 terjadi seutas demi seutas dengan arah 5 sampai 3, di mana replikasi berjalan meninggalkan replication fork. Nah, utas-utas pendek yang tersebut dihubungkan oleh enzim ligase DNA. Terdapat juga utas DNA yang disintesis secara kontinu, disebut utas utama atau landing strand. Sedangkan utas DNA baru yang disintesis pendek-pendek seutas demi seutas disebut utas lambat atau lagging strand. Kemudian replikasi DNA ini melibatkan beberapa hal. Yang pertama, polimerase DNA, enzim yang berfungsi mempolimerase nukleotida.
Kemudian ligase DNA itu enzim yang berperan menyambung DNA utas lengging. Kemudian primase DNA yaitu enzim yang digunakan untuk memulai polimerisasi DNA pada lengging strand. Nah, helikase DNA yaitu enzim yang berfungsi untuk membuka jalinan DNA double helix. Dan single strand DNA atau binding protein yaitu menstabilkan DNA induk yang terbuka. Seperti yang jelas pada gambar, DNA molekul ditunjukkan oleh garis-garis yang berwarna biru. Ini adalah DNA strand yang dimana seutas atau cetakan-cetakan dari 3 sampai 5. Kemudian transkripsi. Proses pengkopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer. Nah, di sini transkripsi ini melibatkan suatu RNA polimerase. Ada tahapan transkripsi. Yang pertama, inisiasi. Enzim RNA polimerase menyalin gen. Pengikatan RNA polimerase terjadi pada tempat tertentu, yaitu tepat di depan gen yang akan ditranskripsi. Tempat pertemuan antara gen DNA dengan RNA polimerase yang disebut dengan promoter. Kemudian RNA polimerase membuka double helix DNA. Nah, salah satu utas DNA berfungsi sebagai cetakan. Tahap yang kedua yaitu elongasi. Enzim RNA polimerase bergerak sepanjang molekul DNA, membuka double helix dan merangkai ribonukleotida ke ujung 3 dari RNA yang sedang tumbuh. Dengan tahap yang ketiga yaitu terminasi. Tahap ini terjadi pada tempat tertentu. Proses terminasi transkripsi ditandai dengan terdisosiasinya enzim RNA polimerase dari DNA dan RNA dilepaskan. Ini adalah bagian dari molekul DNA gen terbuka pilinannya sehingga basa-basanya terekspos. Nukleotida mRNA bebas di dalam nukleus berpasangan basa-basanya dengan satu utas molekul DNA yang telah terbuka pilinannya. mRNA dibuat dengan bantuan RNA polimerase. Enzim ini menyatukan nukleotida mRNA untuk membuat utas mRNA. Utas mRNA ini bersifat komplementer terhadap DNA atau gen. mRNA meninggalkan nukleus menuju sitoplasma melalui pori nuklear. Ini adalah DNA di mana ujung 5 sampai ujung 3 ini disebut sebagai top strand, coding strand dan sense strand. Dan ujung 3 sampai 5 ini merupakan utas yang merupakan bottom strand, template strand dan antisense strands. Nah, untuk diketahui mRNA ini dari ujung 5 sampai 3 itu terdapat pasangan-pasangan kodenya. Kemudian translasi atau sintesis protein. Proses penerjemahan kodon-kodon pada mRNA menjadi polipeptida. Kode genetik merupakan aturan yang penting untuk nukleotida mRNA dibawa dalam gugus 33. Setiap gugus 3 disebut kodon. Dalam translasi, kodon dikenali oleh lengan antikodon yang terdapat pada tRNA. Nah, ini adalah genetik kode. Inisiasi. Proses ini dimulai dari menempelnya ribosom subunit kecil ke mRNA. Penempelan terjadi pada tempat tertentu yaitu pada 5 sampai 3. Sedangkan pada eukariot terjadi pada struktur tudung. Ribosom bergerak ke arah 3 sampai bertemu dengan kodon AUG. Kodon ini menjadi kodon awal. Asam amino yang dibawa ke tRNA awal adalah metionin. Kemudian elongation atau elongasi. Tahap selanjutnya adalah penempelan subunit besar pada subunit kecil, di mana menghasilkan dua tempat yang terpisah. Tempat pertama adalah tempat
tempat P atau peptidil yang ditempati oleh tRNA yang membawa metionin. Tempat kedua adalah tempat A atau aminoasil yang terletak pada kodon kedua dan kosong. Proses elongasi terjadi saat tRNA dengan antikodon dan asam amino yang tepat masuk ke tempat A. Akibatnya, kedua tempat di ribosom terisi, lalu terjadi ikatan peptida antara kedua asam amino. Ikatan tRNA dengan metionin lalu lepas sehingga kedua asam amino yang berangkai berada pada tempat A. Ribosom kemudian bergeser sehingga asam amino tRNA berada pada tempat P dan tempat A menjadi kosong. Selanjutnya tRNA dengan antikodon yang tepat dengan kodon ketika akan masuk ke tempat A dan proses berlanjut seperti sebelumnya. Kemudian terminasi, proses translasi akan berhenti bila tempat A bertemu kodon akhir yaitu UAA, UAG, dan UGA. Kodon-kodon ini tidak memiliki tRNA yang membawa antikodon yang sesuai. Selanjutnya masuklah release faktor atau RF ke tempat A dan melepaskan rantai polipeptida yang terbentuk dari tRNA yang terakhir. Kemudian ribosom pecah menjadi subunit kecil dan besar. Nah, ini adalah bentuk-bentuknya di mana mengalami proses transkripsi dan translation. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam sejahtera, shalom.